Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ine Rahmawati, dosen tetap pada program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Catur Insan Cendekia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah Applied Fotografi yang saya ampu sebagai mata kuliah wajib di program studi Desain Komunikasi Visual dengan pendekatan pembelajaran DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan unjuk kerja dalam aspek pengajaran Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Applied Fotografi. Mata kuliah Applied Fotografi merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa-mahasiswi semester 4 program studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Catur Insan Cendekia. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum, dan merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Basic Fotografi. Mata kuliah Applied Fotografi dirancang untuk memperdalam pemahaman serta keterampilan mahasiswa-mahasiswi dalam konteks Applied Fotografi pada genre fotografi komersial. Berikut adalah capaian pembelajaran program studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Catur Insan Cendekia. 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Memiliki sikap komunikatif, kolaboratif, serta peduli pada lingkungan hidup. Ketiga, menguasai teori media dan komunikasi visual untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam desain komunikasi visual. Keempat, menguasai prinsip tahapan perancangan, penerapan dalam berbagai media komunikasi visual. Kelima, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Keenam, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ketujuh, menguasai teknik dalam menggambar bentuk, gambar konstruktif, ilustrasi, fotografi, animasi, videografi, proses kreatif, desain kemasan, desain pameran, metode produksi grafika, desain, dan programming web. Kedelapan, mampu menjadi kreativpreneur yang bergerak di sektor komunikasi visual secara mandiri. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain: 1. Menjelaskan konsep dan fungsi applied fotografi dalam konteks fotografi komersial di masyarakat. Kedua, menganalisis data dari studi kasus lapangan dan mengubahnya menjadi rancangan awal atau brief design. 3. Merancang brief design berdasarkan hasil analisis dari studi kasus lapangan. 4. Mengembangkan keyword visual dari brief design sebagai dasar membangun suasana visual dalam foto. Kelima, memahami serta menerapkan berbagai jenis pencahayaan baik alami maupun buatan dalam praktik fotografi komersial. 6. Menguasai teknik komposisi dengan metode dalam pengambilan gambar untuk kebutuhan fotografi komersial. 7. Menghasilkan karya fotografi komersial berupa foto produk dalam format katalog, dan gaya ataupun stylish. Kedelapan, menghasilkan karya foto produk yang dapat diaplikasikan ke berbagai media desain komunikasi visual. Dalam mata kuliah ini, cangkupan materi pembahasan meliputi: 1. Memahami konsep applied fotografi dalam konteks fotografi komersial, khususnya pada foto produk. 2. Menganalisis praktik fotografi komersial melalui studi kasus langsung dengan objek produk dari pelaku UMKM. 3. Menguasai teknik pengumpulan data lapangan seperti wawancara langsung dengan UMKM yang membutuhkan foto produk sebagai media promosi. 4. Merancang dan menyusun brief design atau keyword visual berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam studi kasus lapangan. 5. Mengidentifikasi dan menerapkan jenis-jenis pencahayaan dalam foto produk komersial seperti available light,
artificial light, dan mixed light. 6. Menggunakan dan menciptakan komposisi visual, terutama dengan metode rule of third untuk mendukung kualitas estetika pada foto produk. 7. Menghasilkan karya fotografi komersial dalam bentuk foto produk bergaya stylish dan katalog. 8. Mengaplikasikan hasil foto produk tersebut ke dalam berbagai media desain komunikasi visual sesuai kebutuhan promosi. Kemampuan dan capaian akhir yang dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswi pada mata kuliah applied fotografi antara lain, mahasiswa mampu memahami serta menerapkan berbagai jenis pencahayaan dan komposisi visual dalam pembuatan foto produk komersial pada mata kuliah applied fotografi. Mahasiswa memiliki kemampuan dan mengumpulkan data lapangan dan menyusunnya menjadi brief design sebagai dasar penciptaan foto produk yang fungsional dan kontekstual. Ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan karya fotografi komersial dalam bentuk foto produk bergaya stylish ataupun katalog yang dapat diaplikasikan ke berbagai media desain komunikasi visual. Keempat, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa-mahasiswi diharapkan memiliki daya saing dalam industri kreatif, baik sebagai fotografer profesional maupun sebagai visual kreator di bidang komersial lainnya. Adapun referensi utama dan pendukung yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku sebagai dijadikan referensi utama. 1. Buku Potpourri Fotografi oleh Sujono Suprapto. Kedua, Panduan Fotografer Warna dan Cahaya juga komposisi Bishop Syu. Ketiga, Fotografi, Belajar Fotografi, Karya-karya di Bambang. Dan yang terakhir, Strategi Periklanan yang Kreatif oleh Suyanto. Dan pendukung lainnya, beberapa jurnal yang digunakan untuk mata kuliah applied fotografi. Selain buku dan jurnal, beberapa referensi lainnya yang digunakan seperti website sebagai pendukung dari referensi moodboard pada tampilan foto produk. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus dilakukan dengan tatap muka langsung di ruang kelas maupun secara daring melalui platform seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Sementara itu, pembelajaran asinkronus dirancang untuk mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui grup WhatsApp serta Learning Management System atau LMS di Universitas Catur Ihsan Cendekia. LMS Universitas Catur Ihsan Cendekia merupakan platform digital yang digunakan untuk memfasilitasi proses pengajaran, termasuk penyediaan materi ajar, pengumpulan tugas, pelaksanaan UTS dan UAS, penilaian, serta absensi kelas. Platform ini dapat diakses oleh mahasiswa-mahasiswi kapan saja di luar jam perkuliahan selama terhubung dengan jaringan internet. Selain itu, proses perkuliahan juga dilakukan dan didukung oleh penggunaan perangkat teknologi seperti lampu studio, kamera DSLR ataupun mirrorless, serta perangkat lunak Photoshop untuk kebutuhan editing foto dalam praktik fotografi. Pembelajaran mata kuliah applied fotografi berlangsung selama 14 pertemuan, terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelahnya hingga UAS. Seluruh tugas dilakukan secara berkesinambungan atau paralel yang berpuncak pada proyek UAS. Pada tahap awal sebelum UTS, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kuliah interaktif, asisten dalam diskusi kelompok kecil, dan penerapan metode problem-based learning. Mahasiswa-mahasiswi menganalisis permasalahan dalam foto produk UMKM, lalu mencari brief desain berdasarkan studi kasus nyata di lapangan, dengan cara mengidentifikasikan kebutuhan UMKM secara langsung. Selanjutnya, 7 pertemuan setelah UTS difokuskan pada project-based learning, yaitu mahasiswa menciptakan karya foto produk untuk UMKM melalui 3 tahap, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Proyek ini menjadi luaran UAS berupa foto produk katalog ataupun stylist yang dirancang berdasarkan brief yang telah dibuat sebelumnya dan dapat dimanfaatkan langsung oleh para pelaku UMKM sebagai media promosi tepat guna. Evaluasi dalam mata kuliah applied fotografi mencakup beberapa aspek, yaitu kehadiran, penugasan individu dan kelompok, serta hasil UTS dan UAS. Kehadiran dinilai dari tingkat partisipasi aktif mahasiswa dan mahasiswi selama proses pembelajaran berlangsung. Penugasan baik secara individu ataupun kelompok mencakup pelatihan penggunaan berbagai jenis pencahayaan dan komposisi, sudut pengambilan gambar yang relevan untuk aplikasi dalam fotografi komersial. Penilaian akhir berfokus pada proyek UAS, keaktifan dalam praktik,
dan kualitas karya foto yang dihasilkan. Rubrik penilaian disusun berdasarkan aspek teknis seperti komposisi visual, pencahayaan, dan kekuatan konsep, serta kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerjemahkan brief menjadi karya fotografi yang komunikatif dan estetis. Pembobotan evaluasi pembelajaran pada mata kuliah applied fotografi terdiri dari beberapa komponen, yaitu kehadiran sebesar 10%, penugasan individu maupun kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%, sehingga total keseluruhan penilaian mencapai 100%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah applied fotografi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan secara sinkronus melalui tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah applied fotografi di pertemuan ketiga. Nah, ngomong-ngomong nih, tugasnya gimana? Udah dikerjain belum? Sudah ya. Jadi masing-masing kelompok sudah mengerjakan tugas instruksi di minggu kemarin ya. Dan ini duduknya juga udah diplotting per kelompok ya. Jadi nanti di akhir sesi perkuliahan tidak usah pindah-pindah. Kita langsung presentasi dari hasil tugasnya yang sudah dikerjakan di minggu kemarin. Atau di pertemuan keberapa? Kedua ya. Nah, materi hari ini adalah tentang lanjutan dari materi minggu kemarin. Jadi kalau minggu kemarin itu adalah pengertian dari applied fotografi, berikut dengan studi kasus lapangan yang berkaitan dengan tugas ya. Tugasnya adalah apa? Contoh dari produk-produk yang digunakan atau studi kasus lapangannya dari UMKM. Nah, kalau saat ini atau pertemuan hari ini adalah data-data lapangan yang teman-teman sudah dapatkan itu kira-kira mau diapakan gitulah ya. Nah, berikut adalah pengertian dari menganalisis. Jadi data-data lapangan yang teman-teman sudah ambil itu nanti akan dianalisis dengan tujuannya membuat keyword visual atau brief design. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi sebelum mulai perkuliahan, sebelum saya mulai menjelaskan lebih lanjut, silakan teman-teman boleh absensi dulu untuk hari ini ya. Silakan boleh dikeluarkan handphonenya, lalu untuk scan absensinya, QR-nya. Oke, saya kasih waktu 1 menit, kelamaan kayaknya ya. Sudah ready kan? Sudah siap? Tinggal di scan saja. Sudah bisa ya? Sudah oke? Oke, saya lanjut lagi ya untuk pembahasan siang hari ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal pembukaan bahwa hari ini saya akan menjelaskan data-data yang teman-teman sudah kumpulkan di lapangan ini kira-kira akan diapakan sih gitu. Nah, sebenarnya tujuannya itu adalah untuk pembuatan foto produk yang lebih maksimal lagi atau lebih estetis lagi dari segi tampilannya. Selain dari segi tampilan juga diperuntukkan untuk foto produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Contoh kasusnya adalah produk-produk UMKM gitu. Ini adalah 2 contoh foto yang berbeda. Jadi yang satu fotonya itu kelihatan ya bedanya. Yang satu dengan persiapan dari segi angle-nya, dari segi cahayanya. Kemudian yang satu hanya di foto ala kadarnya lah gitu. Nah, kalau kira-kira bagus kalau mau beli produk, mana foto yang lebih meyakinkan untuk saya mau beli produk ini, lihat foto yang kiri atau yang kanan? Yang ini ya, berarti di sebelah kanan ya. Kenapa bagus? Lebih proper, lebih bagus, lebih meyakinkan ya. Oke, dibanding dengan produknya yang di sebelah kanan ya. Kanan, oh kebalik, oke. Di sebelah kirinya. Iya, kanan ya, kanannya bagus, oke. Atau foto yang memang kurang dipersiapkan secara bentuk visualisasi gitu. Nah, jadi teman-teman di sini tuh tujuannya ya kita belajar applied fotografi itu adalah untuk mempersiapkan foto produk yang proper. Contohnya adalah foto ini atau contoh dari produk ini gitu. Selain dari tampilan visualisasinya,
persiapan untuk foto komersil atau foto applied fotografi ini juga untuk membranding merek tertentu. Contohnya lagi adalah kedua foto ini. Kedua foto ini produk sama-sama produk kopi. Tapi yang ngebedain itu adalah apa tuh? Yang satu tuh punya nama ya, punya branding nama. Yang satunya masih kopi lokal, tapi keduanya sama-sama produk originalitas Indonesia. Terus merek di bawah ini ya, merek di bawah ini juga dia selain memang secara tampilan look promosinya bagus, tujuannya juga untuk membranding dari produknya agar terlihat lebih profesional. Kalau dilihat dari fotonya ya, cahayanya cahaya yang sudah disiapkan, terus komposisinya juga sudah disiapkan, kemudian ada properti yang digunakannya juga sudah disiapkan dengan tujuan atau dengan ciri khas dari produk itu sendiri. Sedangkan kalau foto yang di atas apa tuh? Sama-sama produk lokal, produk Indonesia, kopi Indonesia ya, sama-sama produk Indonesia. Tapi secara pengenalan melalui foto produk ini tampilannya berbeda gitu ya. Jadi yang lebih kesannya itu yang di bawah ini lebih menunjukkan bahwa dia punya nilai jual yang lebih tinggi gitu dibanding dengan produk yang di atas. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang di bawah tuh itu tadi ya sudah dipersiapkan secara matang. Salah satu contohnya atau langkahnya adalah dengan membuat brief design atau konsep perancangan awal gitu. Nah ini juga sama contohnya ya. Ini kalau yang cewek-cewek kira-kira pilih foto yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Coba. Yang kanan ya, karena lebih meyakinkan untuk membeli gitu dibanding dengan yang kiri. Secara kualitas cahaya juga kelihatannya under atau gelap lah seperti itu. Nah foto-foto yang sebelumnya atau contoh foto sebelumnya terdapat juga di produk jenis-jenis UMKM. Jadi produk-produk jenis UMKM itu banyak banget variannya. Ada foto produk, ada merchandise, ada apalagi tuh makanan, minuman, ada jasa juga ya. Jadi banyak sekali memang produk-produk yang dihasilkan oleh para UMKM, khususnya studi kasusnya apa? Kota Cirebon ya. Nah, pertumbuhan UMKM ini sangat masif sekali atau sangat cepatlah pertumbuhannya ya dari tahun ke tahun. Nah, kemudian dari pertumbuhannya ini salah satu untuk memperkenalkannya adalah melalui iklan gitu. Nah, iklan kan biasanya bisa didapatkan di berbagai medium apa aja ya. Contoh nih kalau yang paling mudah adalah apa? Instagram. Terus apalagi TikTok ya. Suka belanja di TikTok gak, Albert? Gak pernah. Gak pernah ya. Kalau kamu suka belanja di mana? Di Shopee? Di TikTok ya. Kalau Arik di mana? Di TikTok juga. Oke, jadi medium untuk belanja online juga sekarang mempermudah dari semua kalangan, termasuk dari kalangan kita sendiri mahasiswa sendiri gitu. Nah, untuk menarik pelanggan atau menarik konsumen, biasanya medium-medium itu tadi atau platform-platform tadi itu butuh yang namanya foto produk ya untuk menerangkan atau untuk menunjukkan bahwa ini loh produk saya yang dijual melalui TikTok itu tadi, Shopee itu tadi, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini adalah salah satu contoh atau salah satu kegiatan yang sudah pernah dilakukan di mata kuliah applied fotografi di semester sebelumnya. Jadi ini kakak kelasnya sudah mengerjakan tugas yang hampir mirip dikerjakan oleh teman-teman. Nah ini saya tampilkan sebagai contoh bahwa kegiatan ini memang dilakukan atau dilaksanakan khususnya pada mata kuliah applied fotografi yang tugas-tugas itu diterapkan pada UMKM langsung gitu. Ini adalah kegiatan kegiatan pengambilan data lapangan. Jadi kebetulan memang waktu itu untuk mencari data kita ketemu kayak semacam seminar, tapi yang ngisi adalah teman-teman dari mata kuliah applied fotografi. Yang saat ini teman-teman sedang lakukan ya. Nanti di next pertemuan selanjutnya juga akan ada praktikum untuk pengambilan fotografi produk bersama UMKM gitu. Lalu setelah itu ada, nah kalau tadi nih pengambilan datanya, jadi ini pengambilan datanya nih. Nah kemudian di lain kegiatan lagi ya, masih
dengan rentan pertemuan di mata kuliah yang sama, yaitu adalah pengambilan foto produknya gitu. Jadi kalau tadi tuh datanya yang sudah teman-teman lakukan ya, kalau yang ini adalah pengambilan bagaimana merumuskan data yang sudah didapatkan menjadi brief design, kemudian diolah ke dalam konsep awal pengambilan foto produk. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, Albert tidak ada. Sebelah sini ada nggak? Ya, oke. Jani? Ada tipsnya nggak sih Bu buat foto produk gitu? Oke, terima kasih. Ada sekali, banyak sekali ya. Jadi tipsnya itu untuk mengambil foto produk, teman-teman masih ingat nggak? Ini apa namanya, materi pembelajaran yang ada di basic dasar fotografi. Masih ingat ya? Ada apa aja? Komposisi, ada cahaya, terus ada apa lagi? Ada segitiga exposure ya. Nah, jadi dasar-dasar itu sebenarnya teman-teman bisa mengembangkan dan mengaplikasikannya tuh ke berbagai genre fotografi apa aja. Termasuk ke genre fotografi komersil ini atau yang akan kita lakukan mengambil foto produk. Contoh nih kayak pengembangan cahaya, cahayanya bisa dimanfaatin untuk konsep fotografi produk atau misalnya apa namanya tuh angle-nya ya atau bentuk pengambilannya bisa juga diterapkan atau di-apply-kan ke dalam fotografi produk gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak jauh-jauh secara teknis berkenaan dengan fotografi dasar gitu ya. Nah, ini akan kita bahas kira-kira langkah apa aja yang akan dilakukan kita step by step melakukan foto produk gitu ya. Pertama yaitu kita harus ingat bahwa yang kita buat ini adalah sebagai bentuk dari perwujudan fotografi iklan ya, atau fotografi promosi lah, kurang lebih seperti itu. Tipsnya atau tahapannya, pertama itu ada praproduksi, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada pasca produksi. Praproduksi itu dilakukan sebelum UTS, pekan ini kita sedang melakukan praproduksi. Pertama, mengambil data lapangan, kedua perumusan brief design, dan ketiga adalah eksekusi yang ada di tahap produksi gitu. Jadi produksi itu kayak kita sudah punya keywordnya nih, brief desainnya, baru kita eksekusi di lapangannya gitu. Yang terakhir ada pasca produksi. Jadi pasca produksi ini biasanya mengolah data produksi menjadi luarannya atau implementasinya. Contoh bisa juga untuk e-poster atau misalnya untuk apa tuh? Untuk flyer misalnya ya, atau untuk apa? Untuk packagingnya misalnya gitu ya, untuk mendukung media-media yang dibutuhkan oleh UMKM gitu kurang lebih. Saya lanjut lagi ya. Oke, nah ini adalah salah satu kegiatan atau salah satu bagian dari praproduksi gitu ya, atau perumusan keyword visual. Jadi keyword visual ini dikembangkan antara perpaduan konsep dengan visualisasi yang akan ditampilkan. Biasanya sih keyword visual ini adalah hasil daripada perumusan atau insight yang didapatkan dari yang punya UMKM-nya. Kemarin udah kan ngambilnya ya di lapangan. Wawancaranya kan, udah wawancara kan? Udah. Wawancaranya mengandung unsur ini enggak? Latar belakang produknya, ya. Terus ada apa lagi? Ciri khasnya, manfaatnya apa nih? Terus keunikannya kira-kira apa? Varian produknya ada apa aja? Gitu. Jadi ini adalah dasar-dasar awal dari sebuah produk UMKM yang mana hasil daripada wawancara ya. Kemarin wawancara kan ada yang kuesioner nggak? Nggak ada ya? Wawancara semua? Wawancara langsung semua ya? Nah, jadi dari hasil wawancara yang diwawancarakan adalah seputar dari latar belakang produk, kemudian dikesimpulkan nih menjadi bentuk brief design atau keyword visual. Jadi kalau sudah ketemu brief design, baru deh kita wujudkan dalam bentuk visualisasi foto produk gitu. Jadi data-data yang teman-teman dapatkan di lapangan jangan sampai hilang ya, karena kita akan merumuskan untuk menjadi sebuah konsep perancangan awal gitu. Nah, selain data-data yang teman-teman dapatkan, bisa juga diolah dengan pendekatan 5W1H.
Jadi 5W1H ini adalah sebuah analisis yang bisa teman-teman terapkan untuk data-data tugas sebelumnya gitu, untuk mendapatkan pendalaman insight dari produk UMKM itu sendiri. Lalu setelah kita menganalisis data, contohnya dengan 5W1H ya, nah dengan ini ketemulah yang namanya kesimpulan, dan kesimpulan ini diturunkan menjadi keyword visual gitu ya. Nah, langkah keyword visual ini adalah sebuah representasi lah ya, atau kayak mewakili kira-kira produk ini tuh produk apa sih gitu. Contoh ini adalah produk KFC, apa nih keyword visualnya? Misalnya kebersamaan, ada juga renyah, ada juga spicy. Lalu setelah kita ketemu dengan kata-kata ini, kira-kira untuk visualisasinya seperti apa atau pendekatannya seperti apa. Nah, itu yang ditunjukkan melalui foto produknya gitu. Kayak misalnya nih kebersamaan, kira-kira simbol dari kebersamaan mana? Ayam KFC. Ayam KFC-nya banyak ya, terus dua tangannya juga lagi ambil ayamnya ya, gitu. Lalu renyahnya dari mana? Dari tepungnya ya, gitu. Spicy-nya dari mana? Dari sambelnya ada, terus ini apa? Ada crispy-nya gitu. Jadi dari keyword visual ini teman-teman diharapkan untuk membuat pendekatan secara visual. Jadi kalau keyword visual itu kan masih berupa verbal. Ingat nggak tadi saya bilang apa? Kalau keyword visual itu adalah perpaduan antara verbal dengan visual gitu. Jadi ini verbalnya untuk menunjukkan ciri khas dari produknya, lalu kemudian ini adalah bentuk visualnya yang diwujudkan berdasarkan representasi dari keyword visual, seperti itu. Nah, kemudian dari keyword visual juga bisa dikembangkan nih teman-teman ke dalam bentuk teknik lighting. Misalnya teknik lightingnya apa? Pakai cahaya alami, atau pakai cahaya buatan kayak di studio, atau mau kombinasi antara cahaya alami dengan cahaya studio gitu. Ini kita belajar lebih lengkapnya di pertemuan kelima ya, kelima keenam gitu ya, atau keempat, kelima dan keenam. Kita akan memperdalami teknik-teknik yang bisa dimanfaatkan untuk foto produk gitu. Oke, jadi selain teknik lighting ada juga properti. Nah, pertimbangan properti juga berdasarkan dari pendekatan keyword visualnya gitu ya. Contohnya nih kayak kalau segar nih biasanya ditunjukin sama apa? Warna hijau atau daun-daun gitu ya, suasana biru kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang teman-teman juga bakal mengerjakan seperti ini ya. Ini contoh tugas sebelumnya. Jadi ini adalah produk UMKM jamu. Jamu apa ini? Jamu Nurita. Oh iya ya, sorry. Jamu Nurita. Jadi ini adalah produk jamu Nurita khas Kota Cirebon, dan ini adalah hasil kesimpulan wawancara yang didapatkan di lapangan. Dari hasil wawancara ini kemudian dikesimpulkanlah atau ditransformasikan ke dalam keyword visual. Menurut dari wawancara atau kesimpulan latar belakang di sini mengatakan bahwa jamu Nurita ini adalah satu bahannya alami. Kita lihat cek alaminya di sebelah mana. Oh iya, dia ternyata pakai ada kunyitnya, ada apanya nih? Asam, ada gula Jawa. Terlebih lagi menggunakan kayu ya di bawahnya ya, yang identik banget sama alami lah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada homemade juga. Homemade-nya nunjukin dari properti yang digunain juga nih. Ada kunyit, ada asam Jawa, dan ada gula juga. Lalu yang terakhir ini ada segar. Nah, sebenarnya segarnya ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini sebelah ini tuh ada kayak efek-efek esnya gitu, kelihatan ya. Nah, itu nunjukin bahwa kesegaran jamu ini segar nih gitu. Dia juga bahan-bahannya dibuat berdasarkan dari bahan alami dan homemade gitu. Oke. Lalu, nah ini adalah perumusannya. Jadi perumusan dari latar belakang diturunkan ke dalam properti. Lalu setelah itu diturunkan juga ke dalam konsep pencahayaan. Lalu ada juga penggunaan komposisi. Nah tadi yang Jani ada juga pertanyaan ya. Kira-kira tipsnya apa? Tipsnya untuk pengambilan foto produk bisa juga dari pertimbangan penggunaan komposisi, penggunaan pencahayaan juga,
dan apa tuh namanya angle atau komposisi itu tadi. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan tugas teman-teman juga nih hari ini yang data-datanya sudah didapatkan ya. Nanti kita cek presentasi untuk kelompok ini ya, kelompok masing-masing ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau cek dulu tugas yang minggu kemarin ya, untuk hasil data lapangan yang sudah didapatkan. Oke, ini sudah per kelompok ya duduknya. Ya, kira-kira oke, dari Jani mungkin Jan. Kemarin sudah dapat apa? UMKM apa? Batik ya kemarin ya? Iya, kemarin UMKM kerudung batik Cirebon gitu sih Bu. UMKM kerudung batik Cirebon. Oke, yang punyanya? Yang punyanya Ibu Vera. Ibu Vera. Oke. Apa data-data yang didapetin? Yang dapat kemarin itu kita dapat dari motif-motif kerudungnya itu semua dari heritage Cirebon gitu, dari kayak gosnya ragi, keraton, macam-macam gitu. Terus kita juga dapat buat apa namanya, buat keyword visual gitu Bu, karena itu juga kan bisa dipakai buat kegiatan yang formal maupun non formal gitu. Jadi si hijabnya juga nggak memungkinkan hanya untuk digunakan sebagai kerudung, namun juga sebagai scarf juga. Jadi udah dapet datanya ya, cuman tinggal konsep visualnya yang belum ya. Oke, yang lainnya juga sudah siap ya untuk apa namanya, untuk data-data lapangan yang sudah dikumpulkan. Nanti kita cek dan untuk saat ini bisa dikumpulkan melalui melalui si Pandai. Jangan lupa ya, untuk tugas-tugas yang sudah didapatkan bisa dikumpulkan melalui si Pandai. Sekian dan terima kasih, kelas saya akhiri pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya di pertemuan keempat. Jangan lupa tadi perumusan brief desainnya ya untuk konsep perancangan foto produk. Selamat siang, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah update fotografi yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah update fotografi di Universitas Catur Insan Cendekia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Catur Insan Cendekia, rekan sejawat dosen, dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.